telah hadir bersama kita Kaprodi dari Program Teknologi Informatika, yaitu halo. Ya, masuk Joni. Iya. Mas Halo, Joni selamat tadi siang. sempat lag ya, Ya, Mas. mohon maaf sinyalnya agak kurang stabil. Oke. Sambil menunggu Pak Yada, mungkin kita ke Pak Riza dulu, Pak. Ada yang ingin disampaikan mungkin, Pak, sambil menunggu Pak Yada dan Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Joni. Terima kasih Mas Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yadarullah, Pak Yotvi, kemudian ada Pak Sylvester dari Trilogi, ya. Mungkin nanti dengan para perwakilan dari universitas yang lain. Kali ini sebenarnya calon alumni kita ada banyak, Pak. Jadi mungkin ada 100-an lebih, namun mohon maaf saat ini yang baru bergabung hanya sekitar 51, mungkin yang memang berminat untuk lanjut studi khususnya di Trilogi adalah sekitar 50-an siswa. Tapi nanti kita lihat jumlah peserta untuk proses pendaftaran ini. Buat adik-adik, silahkan didengarkan penjelasan dari tim dari Trilogi supaya nanti adik-adik punya gambaran terkait dengan proses pembelajaran di Universitas Trilogi. Mudah-mudahan nanti ketika adik-adik sudah memilih bisa belajar secara lebih serius, ya, sehingga setelah lulus dari Universitas Trilogi itu mudah-mudahan bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Segitu saja dari saya. Terima kasih Mas Joni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Riza. Baik, kembali mengundang dari perwakilan Trilogi. Kebetulan Pak Yotvi dari Trilogi dan ya. Pak Yada, ya, Pak Sylvester. Ya. Suara saya masuk, Mas. Bagaimana, Pak? Masuk suara saya? Jelas Pak, ya, jelas Pak. Ya, baik. Ya, mungkin dari Pak Yotvi dulu kali ya, selaku Pak Dekan. Baik. Halo ya, Pak Yotvi. Baik Pak Ayat. Saya sedikit sebelum Pak Ayat kasih paparan materi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada siang hari ini bisa bertemu ya dalam rangka sosialisasi dan pemaparan tentang materi studi lanjut dari program sisi IT UI. Yang saya hormati Pak Joni, ya, Bu Cindy, Pak Riza, Pak Ayat selaku Kaprodi TI di Trilogi, dan juga Pak Sylvester Dian, Wakil Dekan, dan Bapak-Bapak yang hadir yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Kami dari Universitas Trilogi sangat bergembira bisa terlibat dalam program ini dalam hal menyediakan kesempatan bagi mahasiswa yang telah menempuh program sisi IT di UI untuk melanjutkan ke jenjang sarjana. Dan alhamdulillah ini sudah yang tahun yang keberapa nih Pak Ayat? Sudah yang ketiga ya? Ini tahun yang ke-7 Pak. 7 ya. 7 ya. Alhamdulillah sudah cukup lama berjalan dan sejauh ini kami mengamati mahasiswa yang melaksanakan program ini ya. Mungkin bagi beberapa calon yang ada yang sekarang hadir, ini performanya cukup baik Pak Joni ya, Pak Rizal.
kita melihat dari segi tracing setelah mereka lulus, Pak Kaprodi, Pak Ayat juga mengamati bagaimana performa mereka bekerja begitu dan sebagainya, itu cukup menggembirakan. Jadi sangat baik dan sangat tepat kiranya dalam rangka mencerdaskan bangsa, kita memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi mereka yang ingin melanjutkan studi gitu. Nah, mungkin lebih kita tingkatkan lagi dari segi jumlah, barangkali juga kerjasama yang lebih luas dalam hal penempatan kerja dan lain-lain. Dan di trilogi itu ada kelas karyawan, jadi mereka nanti bisa sambil bekerja, nanti ikut kelas karyawan tanpa mengganggu bekerja, mereka bisa melanjutkan ke jenjang sarjana gitu. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya, barangkali Pak Ayat nanti akan melengkapi lebih detail. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, saya mewakili program studi Teknik Informatika. Dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Surya Negara selaku Direktur CCIT FTUI, Bapak Riza Iqbal selaku Manajer CCIT FTUI, dan juga Bapak Ibu pengajar, staf, dan siswa-siswi dari CCIT FTUI. Mohon izin saya untuk share screen. Ya. Baik. Kami program studi Teknik Informatika Universitas Trilogi bekerja sama dengan CCIT FTUI dalam rangka lanjut studi S1. Itu sudah dimulai dari tahun 2015 dan tahun ini masuk ke dalam tahun ke-7. Kami izin buat menjelaskan beberapa hal yang nanti bisa menjadi gambaran atau penjelasan buat teman-teman di CCIT yang ingin melanjutkan studi S1 di program studi Teknik Informatika. Seperti yang kita ketahui dari Menteri Kemendikbud Pak Nadiem, ini dikutip dari CNBC Indonesia tahun 2019, ada 7 profesi di bidang IT yang sangat potensial yang akan menjadi banyak diminati dan bahkan banyak peluang kerjanya. Di antaranya ada developer, baik itu platformnya web, mobile, game, multimedia, kemudian ada sistem analis, ada security, computer network, dan IT manager. Nah, profesi yang sangat diminati itu relevan dengan learning outcome atau capaian dari lulusan program studi Teknik Informatika, di mana kami akan mencetak lulusan-lulusan yang sifatnya itu memiliki keahlian di bidang teknologi informasi, di mana nanti teman-teman bisa menjadi seorang IT developer, bisa menjadi IT manager, IT analis gitu ya. Dan learning outcome ini sudah kita verifikasi ke lembaga-lembaga yang memang mewadahi bidang keilmuan kita, yaitu dari Aptikom dan dari IAB. Alhamdulillah kabar gembiranya Februari tahun 2002 ini prodi kita telah mendapatkan akreditasi B atau baik sekali, sehingga ini menjadi bekal untuk lulusan dari prodi TI ya, khususnya nanti teman-teman dari CIT yang akan melanjutkan studi di kami itu sudah dibekali dengan portofolio yang bagus gitu ya, sehingga ini akan menjadi bekal ketika nanti berkarir baik di perusahaan swasta, multinasional ataupun perusahaan negara ya, atau menjadi PNS seperti itu. Di mana potensi utama yang akan kita berikan kepada mahasiswa kita adalah di bidang software developer dan network engineer. Nah, nanti teman-teman bisa memilih salah satu dari 3 konsentrasi yang kita tawarkan, yaitu konsentrasi di bidang IoT, artificial intelligence, dan teknologi multimedia. Nah, prodi TI juga setelah terverifikasi dari beberapa lembaga internasional sebagai bentuk rekognisi untuk pembelajaran kepada mahasiswanya. Di antaranya
kita telah terverifikasi oleh Oracle Academy, di mana nanti ada bahan-bahan ajar ya yang memang disediakan oleh Oracle itu bisa digunakan oleh mahasiswa gitu ya. Dan kemudian juga penggunaan SDK dan tools dari Oracle. Dan kemudian kampus kita sudah terverifikasi juga oleh Google for Education. Jadi nanti teman-teman akan memiliki email dengan afiliasi Trilogi Asia ID, dan itu sudah embedded dengan Google gitu ya, sehingga nanti penggunaan fasilitas atau fitur yang ada di dalam Google itu bisa kita aplikasikan ke dalam pembelajaran di kelas. Dan kemudian kita juga telah memiliki akses ke IEEE Explore Digital Library. Ini kita gunakan sebagai sumber artikel ilmiah yang nanti dijadikan sebagai bahan ketika mahasiswa belajar. Ya. Nah, tak kenal maka tak dekat maka tak sayang, katanya seperti itu. Di sini saya selaku Kaprodi, nama saya Darapullah. Kita ada dosen, baik dosen tetap ataupun dosen praktisi gitu ya. Dalam Zoom ini juga telah bergabung ada Pak Ade. Pak Ade ini adalah Kaprodi TI sebelumnya, yang pertama. Kemudian ada Pak Budi. Pak Budi ini di bagian penjaminan mutu Prodi. Kemudian ada Pak Iketut Bayu. Beliau adalah di bagian penelitian dan pengembangan. Dan terakhir adalah Pak Silvester Handi Permana. Beliau di bidang kemahasiswaan. Selain itu kita juga dilengkapi oleh dosen-dosen praktisi. Ada 9 dosen praktisi itu dari lembaga-lembaga yang memang kita anggap kompeten ya. Dan salah satunya juga ada dari CCIT, yaitu Pak Riza M. Nurman gitu ya. Jadi kita ada kelas karyawan, betul, tadi disampaikan oleh Pak Dekan Pak Yotvi. Nah, di mana kelas karyawan itu ada kelas di hari Sabtu. Nah, kelas di hari Sabtu ini juga diajar oleh Pak Riza M. Nurman gitu ya. Yang mana beliau juga fakulti di CCIT. Oke, fasilitas dan pelayanan apa saja yang diberikan oleh Prodi TI kepada mahasiswa nanti ketika kuliah bersama kita. Pertama, berkaitan dengan perencanaan dan sistem perkuliahan, kita menggunakan sistem perkuliahan hybrid learning ya, di mana nanti pembelajaran itu online offline via Gmeet atau Zoom dan via laboratorium gitu ya. Ini nanti ada beberapa mata kuliah yang sifatnya praktek, itu nanti kita gunakan laboratorium gitu ya. Nah, kemudian modul dan materi ajar itu kita sediakan di dalam classroom. Di samping itu kita juga menerapkan metode collaborative learning ya. Jadi nanti mahasiswa itu kita dampingi di dalam pengembangan karya aplikasi IT gitu ya. Tergantung nanti case study yang akan diambilnya masing-masing. Dan kemudian kita juga memberikan beberapa case study ya kepada mahasiswa agar nanti bisa diselesaikan di dalam proyeknya. Nah, kemudian kita juga memberikan bimbingan pengembangan karya berbasis IT. Nanti mahasiswa kita berikan beberapa sesi ya, beberapa pertemuan ketika nanti mereka mengembangkan beberapa produk ya. Di antaranya produk yang berbasis IoT, berbasis artificial intelligence dan berbasis media. Nah, setelah itu kita memfasilitasi karya-karya mahasiswa ini agar bisa dipublikasikan seperti itu ya. Nanti bisa melewat acara seminar gitu ya, lewat media dan lewat pameran. Nah, alhamdulillah kita sudah dipercaya oleh Badan Ekonomi Kreatif gitu ya untuk ikut serta di dalam pameran Game Prime. Nah, insya Allah nanti tahun depan jikalau sudah dibukakan lagi acara tersebut, nanti teman-teman bisa ikut mempublikasikan hasil karyanya. Kita juga memberikan fasilitas kepada mahasiswa kita untuk berkegiatan akademik dan non-akademik. Di antaranya ada kunjungan ke industri dan lembaga riset. Nah, ini juga kita sedang susun dalam waktu dekat. Mahasiswa akan kita kita dampingi ya, kita bekali bagaimana penerapan teknologi sebetulnya di industri gitu ya. Dan bagaimana pengembangan sebuah teknologi itu dilakukan oleh lembaga riset gitu ya. Kemudian ada bootcamp pengembangan aplikasi IT, ini biasanya kita sewakan ya satu lorong di Mall Kalibata City. Jadi nanti mahasiswa itu bisa merasakan beberapa challenge ya dari dosen-dosen untuk diselesaikan di situ gitu ya. Nah, kenapa kita adakan bootcamp-nya di mall? Jadi nanti supaya ada nuansa yang berbeda gitu yang dialami oleh mahasiswa seperti itu.
Kemudian kita juga memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti komunitas Google Developer Student Club, dan alhamdulillah Teknologi sudah menjadi salah satu partner dari Google Developer Student Club. Dan terakhir adalah mahasiswa kita kita fasilitaskan juga untuk mengikuti kegiatan-kegiatan UKM seperti futsal, basket, paduan suara, kemudian ada mahasiswa pencinta alam atau Mapala. Sekarang kita sudah menggunakan kurikulum kampus Merdeka, jadi nanti mahasiswa termasuk yang dari CCIT itu bisa mengikuti kegiatan MBKM atau kampus Merdeka, dan ini setara dengan 20 SKS atau 1 semester. Nah, ini adalah capture dari kegiatan mahasiswa kita yang mengikuti kegiatan MBKM di tahun lalu. Di antaranya mahasiswa kita ikut riset di lembaga penelitian PPTIK ITB, kemudian ikut magang dan studi independen di beberapa perusahaan, mengajar di satuan pendidikan dan pengembangan desa berbasis IT. Nah, jadi diprogramkan dalam waktu dekat di bulan September, Oktober, November besok kita akan mengirim beberapa mahasiswa ke Tuban gitu ya untuk menerapkan teknologi IoT pada agriculture ya, pada pertanian modern seperti itu. Nah, ini nanti bisa kita sama-sama elaborasi begitu ya, apa yang sudah dikembangkan oleh teman-teman di CCIT gitu ya, apakah itu project-projectnya gitu ya, atau ISAS-nya gitu ya, itu nanti bisa diimplementasikan seperti itu. Nah, kemudian kita juga nanti membekali mahasiswa ketika mau lulus dengan beberapa sertifikasi kompetensi. Ada level nasional dan internasional. Untuk level nasional, kita sudah terverifikasi dari BNSP dengan 2 skema, yaitu software engineer dan network engineer. Sedangkan untuk internasionalnya, kita sudah terafiliasi juga dengan sertifikasi dari Microsoft, yaitu Microsoft Technology Associate, dan Google Certification dengan skema UI UX Designer. Jadi nanti teman-teman yang memang punya passionate di bidang IT, tapi lebih ke desainnya seperti itu, nanti bisa dibekali dengan sertifikasi dari Google. Ya. Nah, kemudian kita juga punya program penyaluran kerja. Ini alhamdulillah tahun lalu mahasiswa dari CCIT yang lanjut ke kami, kita salurkan gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang memang dari CCIT pengen bekerja sambil kuliah gitu ya, kita ada programnya gitu ya. Nanti tinggal akan didata gitu ya oleh liaison officer kami. Kemudian nanti kita akan salurkan gitu ya. Tahun lalu kita salurkan ke PT MMP gitu ya. Nah, kita tahun ini telah memiliki beberapa rekanan yang memang nanti akan menerima mahasiswa dari CCIT yang ingin bekerja sambil kuliah gitu ya. Nah, yang terbaru itu dari Enkripa. Ini dari Enkripa kemarin saya dapat tawaran ada 5 slot gitu ya untuk lulusan CCIT yang lulus ingin bekerja sambil kuliah. Nanti bisa ditempatkan di sebagai IT developer di Enkripa-nya itu. Nah, kemudian pembelajaran dan konsentrasi apa saja yang akan diberikan kepada mahasiswa Prodi TI. Nah, keterampilan yang basic yang akan kita berikan adalah pertama pengembangan website. Jadi nanti kita akan mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana mengembangkan sebuah website. Ini nanti menggunakan pendekatan full stack ya, dan framework ya. Untuk framework yang terbaru kita gunakan Laravel. Kemudian pengembangan aplikasi mobile. Ini kita akan ajarkan mahasiswa bagaimana mengembangkan aplikasi dengan Flutter ataupun Kotlin gitu ya. Lalu pengembangan aplikasi desktop, ini menggunakan Visual Studio, ada pengujian kualitas sistem, kemudian ada administrasi jaringan komputer dan cloud computing gitu ya. Nah, di samping itu ada pengetahuan yang akan juga diberikan kepada mahasiswa, diantaranya tata kelola infrastruktur IT, manajemen proyek IT, etika profesi IT, dan tata kelola media sosial. Gitu. Dan ini akan diberikan kepada mahasiswa di Prodi TI. Nah, untuk konsentrasi yang pertama, kita ada konsentrasi artificial intelligence. Di sini kompetensi utamanya yang akan kita ajarkan kepada mahasiswa adalah yang pertama expert system, ya, yang kedua decision support system, yang ketiga knowledge based system. Nah, nanti mahasiswa bisa memilih kompetensi khususnya, apakah ingin concern di bidang machine learning atau data mining, image processing ataupun recognition. Nah, konsentrasi AI ini sekarang sedang booming ya, bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan teknologi AI mempermudah pekerjaan di dalam perusahaan tersebut.
Nah, kemudian ini juga konsentrasi IoT ya. Saya dengar di CCIT ada jurusan yang berkaitan dengan IoT. Nah, ini juga nanti bisa mengambil ke arah sini ya, di mana potensi utama yang akan kita berikan yaitu pertama berkaitan dengan logic controller. Jadi bagaimana kita membangun logic di dalam sebuah controller seperti itu. Kemudian bagaimana kita mengelola komunikasi data gitu ya, dan membangun sistem yang terintegrasi dan terdistribusi gitu. Baik dari platform hardware-nya sampai ke visualisasi dalam bentuk dashboard. Nah, kompetensi khusus yang akan dipilih oleh mahasiswa nanti bisa concern ke dalam real-time data monitoring, atau end-device computing, atau sensor data analytics. Setelah di bidang teknologi multimedia, ini saya juga dapat kabar dari Mbak Cindy, ada teman-teman dari Digital Creative Media, ini bisa nanti mengambil ke konsentrasi ini, di mana yang kita akan ajarkan adalah tentang human-computer interaction, tentang computer graphics, tentang visual asset, dan 3D model. Ya. Nah, di mana nanti kompetensi khususnya teman-teman bisa pilih apakah di bidang augmented reality, virtual reality, atau game developer. Ya. Nah, sedikit cerita mengenai apa aja capaian, prestasi, dan karya yang diraih oleh mahasiswa dan dosen Prodi TI. Nah, untuk saat ini Prodi TI itu menduduki peringkat pertama dari seluruh prodi yang ada di Trilogi. Ini berdasarkan pemeringkatan dari Kemendikbud dalam hal pengembangan karya atau riset ya. Nah, ini bisa diakses di situs sinta.kemendikbud.go.id, karena ini isinya adalah rekapitulasi dari karya baik dosen dan mahasiswa di Prodi TI juga seperti itu. Nah, kemudian capaian mahasiswa kami salah satunya adalah tahun lalu kita menjadi prodi yang paling banyak lolos ya mahasiswanya untuk kegiatan MBKM. Jadi nanti MBKM itu atau Kampus Merdeka itu ada yang dibiayai atau didanai oleh Kemendikbud ya. Artinya nanti mahasiswa diberikan semacam beasiswanya seperti itu ya. Nah, itu diseleksi begitu. Dan alhamdulillah dari 15 orang mahasiswa TI yang meng-apply gitu ya, 12 orangnya diterima gitu ya. Jadi ini memiliki kans yang sangat besar gitu ya. Dan insya Allah nanti untuk tahun ini kita akan kirim lebih banyak lagi mahasiswa yang ingin mendapatkan beasiswa atau pendanaan dari program MBKM ini. Nah, di samping itu juga ada prestasi mahasiswa baik yang kaitannya dengan akademik ataupun non-akademik. Jadi nanti teman-teman yang punya minat bakat di bidang paduan suara itu bisa nanti ikut di Trilogi Choir, bisa kita mengikut sertakan mahasiswa kita di beberapa lomba baik nasional ataupun internasional gitu ya. Ada juga di kegiatan non akademik ya, seperti misalnya pembuatan video untuk promosi gitu ya, video untuk edukasi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah karya mahasiswa TI yang dikolaborasikan dengan dosen dan industri. Tahun lalu kita mengembangkan sistem IoT untuk monitoring akses sentral. Jadi kita ketahui bahwa gedung-gedung perkantoran saat ini itu tata kelola AC-nya itu menggunakan akses sentral. Dan masih banyak yang akses sentral itu dikontrol secara manual. Nah, ini kita mencoba membuat satu solusi dengan adanya IoT sehingga nanti akses sentral itu bisa kita kontrol secara mobile gitu ya. Baik misalnya kita ingin suhu di ruangan A gitu ya, sekian kedinginannya, tingkat kedinginannya kita bisa atur dan seterusnya. Nah, ini juga karya mahasiswa TI yang berkaitan dengan teknologi multimedia ya. Itu mengembangkan aplikasi berbasis augmented reality untuk maintenance kendaraan CVT ya, komponen CVT ya. Jadi nanti kalau kita punya kendaraan berbasis CVT, itu sebelum kita ke bengkel, kita bisa cek komponennya dan apa saja maintenance-nya gitu yang bisa dilakukan secara mandiri. Nah, sistem konversi dan perkuliahan untuk dari sisi IT FTUI ya ataupun lulusan dari SMK di mana punya portofolio atau punya kegiatan minimal 1 tahun gitu ya, itu bisa mendapatkan penyetaran SKS gitu ya, yaitu sebesar 70, ini minimal 70 SKS ya, atau setara dengan 2 tahun masa studi. Sehingga nanti masa studinya
di Prodi TI itu 2-2,5 tahun gitu ya. Dan ini kita akan gunakan skema RPL. Jadi sebagai informasi Pak Riza dan teman-teman dari CCIT bahwa Prodi TI setelah mendapatkan akreditasi B atau baik sekali, itu telah diperbolehkan oleh Kemendikbud untuk menggunakan jalur RPL ini gitu ya. Sehingga nanti durasi perkuliahannya betul-betul 2-2,5 tahun gitu ya. At least kalau misalnya mahasiswa itu bagus, lancar perkuliahannya 2 tahun itu sudah selesai seperti itu. Nah, kemudian biaya kuliahnya adalah 7.500.000 per semester. Ini bisa dicicil selama 6 kali dalam 1 semester. Per bulan juga boleh dibayar gitu ya. Kemudian kita ada kelas karyawan tadi ya, itu diperuntukkan buat mereka yang ingin kuliah sambil bekerja gitu ya. Nah, untuk kontak personnya ini bisa langsung dengan Mbak Ayesa. Mbak Ayesa juga sudah bergabung di sini. Kebetulan beliau juga masih baru lulus ya dari CCIT ya, sebagai studentnya. Nah, nanti teman-teman ya dari CCIT yang ingin tanya-tanya ya, ingin tahu bagaimana teknis penyetaraan atau konversi, nanti bisa diskusi dengan Mbak Ayes gitu ya. Nah, ini kita juga sudah buka penerimaan mahasiswa baru melalui jalur RPL. Nanti teman-teman bisa mengunjungi situs admisi.trilogi.aci.id untuk isi biodata begitu ya. Nanti setelah itu akan ada informasi mengenai teknis pembayaran untuk menjadi mahasiswa baru di Universitas Trilogi. Kemudian kita dari Prodi TI juga menawarkan beberapa beasiswa. Tahun lalu kita tawarkan ke CCIT, kalau saya tidak salah ada 6 atau 7 gitu ya, di mana ada penyaluran kerja. Untuk tahun ini kita dapat 5 slot tadi ya. Kemudian ada beasiswa prestasi akademik ataupun non-akademik. Jadi buat teman-teman mahasiswa CCIT yang punya prestasi gitu ya, misalnya Pak saya pernah juara futsal begitu ya, nah itu boleh nanti. Yang penting nanti sertifikatnya dilampirkan gitu ya, disertakan seperti itu. Nah, itu akan mendapatkan potongan biaya kuliah sebesar 50% gitu ya. Nah, kemudian ada beasiswa asisten dosen gitu ya. Ini juga kita beberapa kelas itu membutuhkan asisten. Nanti mahasiswa bisa bergabung menjadi yang akan membantu dosen di dalam mengadministrasikan kegiatan perkuliahan di kelas gitu ya. Kemudian juga ada beasiswa asisten penelitian. Nah, karena memang kami di Prodi itu setiap dosen ada kewajiban penelitian, maka nanti kita biasanya mengikut sertakan mahasiswa. Nah, mahasiswa nanti yang ikut serta itu akan mendapatkan insentif dari dosen tersebut ya dalam bentuk beasiswa. Nah, biasanya untuk beasiswa asisten ini ya, baik dosen ataupun penelitian itu diberikannya di akhir semester, setelah semester selesai. Nah, ini adalah partner kerjasama kami yang sudah kami bangun ya selama ini. Nanti teman-teman bisa ikut serta di kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh partner kami. Jangan lupa juga kunjungi media sosial kita untuk update informasi-informasi ya. Di YouTube ada bisa dikunjungi di channel Teknik Informatika Trilogi, dan di IG-nya juga ada @trilogiti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan selaku Kaprodi Teknik Informatika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mas Joni, kalau misal diizinkan mungkin dari Ayesa ada yang mau disampaikan terkait misalnya pengalaman dia. Boleh Pak, Mas. Saya 5 menit lagi nih. Boleh, baik. Monggo Mbak Ayesa bisa cepat aja Mbak Ayesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayesa dari Prodi TI Universitas Trilogi. Untuk suaranya putus-putus seperti ini. Ini putus-putus saya. Mungkin masalah koneksi kali ya, Mas. Iya, ini putus di saya atau di Mbak Ayesanya? Kayaknya Mbak Ayesanya deh putus. Untuk yang prodi selanjutnya, Pak,
Yang Ya. SI Mungkin ada Pak Rudi